Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview kurikulum sebagai hasil dari ujian tengah semester pengembangan kurikulum. Nama saya Nabila Khairunisa dengan NIM 23811309979. Review pertama yaitu dilihat dari aspek relevansinya. Kurikulum ini disusun dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan teknologi. Program pembelajaran yang diterapkan seperti problem-based learning dan project-based learning relevan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecah masalah. Penerapan teknologi dalam pembelajaran juga memungkinkan kurikulum ini mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta didik. Aspek yang kedua yaitu dilihat dari sisi koherensinya. Komponen kurikulum SD Islam Terapan Budi Mulyo saling terkait melalui alur pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran atau CP per fase hingga tujuan pembelajaran per kelas. Hal ini membantu pendidik dalam menyusun tujuan pembelajaran yang jelas untuk mencapai kompetensi dasar peserta didik. Model pembelajaran yang ditetapkan seperti inquiry learning dan discovery learning mendukung tujuan pembelajaran dengan pendekatan berbasis penemuan dan penyelidikan. Aspek yang ketiga yaitu fleksibilitas. Kurikulum ini fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan program inklusif, di mana peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan asesmen diagnostik untuk pembelajaran yang terdiferensiasi. Hal ini memungkinkan penyesuaian dalam pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik, serta adanya opsi pembelajaran berbasis proyek yang dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitar dan minat. Aspek yang keempat yaitu efisiensi. Alokasi waktu dan sumber daya dalam kurikulum ini cukup efisien. Setiap pertemuan, durasi kegiatan, dan jumlah jam pembelajaran telah diatur dengan rinci dalam modul ajar. Pembelajaran yang dibagi berdasarkan kelompok, seperti kelompok A dan kelompok B, memungkinkan pendidik untuk memberikan perhatian sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga waktu pembelajaran dapat dimanfaatkan dengan optimal. Aspek terakhir yaitu aspek evaluasi. Kurikulum ini menggunakan asesmen formatif dan sumatif sebagai mekanisme evaluasi. Asesmen formatif digunakan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik, sedangkan asesmen sumatif dilakukan di akhir materi atau akhir semester untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Penyesuaian kriteria capaian tujuan bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti rubrik, dan interval nilai juga mendukung proses evaluasi yang lebih akurat dan bermanfaat sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Sekian presentasi dari tugas saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.